tanggung jawab kita sebagai pendidik dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya saya juga mengaturkan banyak terima kasih karena sudah mengganggu dan istirahat panjenengan semua yang seharusnya panjenengan sekarang sudah bisa santai beristirahat, tapi karena saya ada agenda khusus pada siang ini, panjenengan bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti presentasi yang akan saya paparkan. Namun sebelum saya mulai, saya akan membacakan pantun ya, dan dijawab dengan cantik gitu ya. Bunga mawar indah sekali, cantik. Harumnya semerbak di taman, Cantik. Izinkan kami mengucapkan salam, Cantik. Semoga presentasi ini menjadi pengalaman. Cantik. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan Aku. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang praktik kinerja, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran SD Negeri Wonoasri II. Perkenalkan, saya Yuliani Chandra Setiawan, selaku Kepala Satuan Pendidikan di SDN Wonoasri II, akan memaparkan tentang praktik kinerja yang sudah saya paparkan tadi judulnya, di mana sebelum kita melanjutkan tentang praktik kinerja siklus pembelajaran ini, dasar dari kita untuk memperbaiki diri berbenah itu adalah rapor pendidikan SDN Wonoasri II. Pada rapor pendidikan kita ada 6 elemen di situ. Yang tadinya nuansanya berwarna-warni ya, tapi kita jangan bangga dengan nuansa rapor yang berwarna-warni. Setelah kita lakukan perbaikan secara terus-menerus dalam 1 tahun kemarin, sehingga rapor pendidikan kita saat ini yang berwarna kuning tinggal 1. Yang lain sudah hijau semuanya. Itu semua juga berkat kolaborasi kita semua, Bapak Ibu Guru dan seluruh stakeholder, sehingga rapor pendidikan kita bisa berubah menjadi baik. Nah, di sini pada kualitas pembelajaran, di sini kategorinya sedang. Oleh karena itu kita juga harus memperbaiki diri pada siklus pembelajaran khususnya. Yang pertama akan saya sampaikan di sini adalah kinerja kepala sekolah. Apa sih kinerja kepala sekolah itu? Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah memandu perencanaan pembelajaran. Yang kedua, komunikasi visi dan misi sekolah. Yang ketiga, presentasi program sekolah. Kemudian yang keempat, aktivitas kegiatan komunitas belajar. Yang kelima, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, poin ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian berikutnya adalah menceritakan praktik baik kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah refleksi program kompetensi pengembangan. Adapun tujuan siklus peningkatan kualitas pembelajaran adalah siklus peningkatan kualitas pembelajaran salah satu pendekatan sistematis yang digunakan guru untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pembelajaran mereka dengan serangkaian langkah-langkah yang berulang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Kemudian tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam
persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Ini sudah kita lakukan ya. Yang kedua, melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Dan yang ketiga adalah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Tapi setelah tugas kepala sekolah, ini saya ingatkan tugas panjenengan semua sebagai guru. Apa? Di sini kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dan murid. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Dan yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Di sini yang pertama, mata pelajaran atau tema. Di sini sub pembelajaran. Yang kedua, tujuan, area pengembangannya itu apa? Yang ketiga, strategi untuk mencapai tujuan pengembangan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang teratur. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang keenam adalah alat ukur. Alat ukur ini untuk apa? Pencapaian tujuan dari pembelajaran. Area pengembangan materi pokok, tema, subtema pembelajaran ini berasal dari multi sumber, dari banyak sumber. Bapak Ibu bisa literasi dari situ. Yang pertama bisa dari media cetak, yang kedua dari media elektronik, kemudian dari lingkungan sekitar, juga bisa dari narasumber, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Kita bisa literasi dimanapun ya. Baik itu dari buku-buku ataupun sumber dari media online. Tujuan dan area pengembangan di sini, yang pertama tujuannya itu ada A, B, C, D. Apa itu A, B, C, D? A itu audien, audiennya siapa? Siswa. B, behavior, ya. Bisa siswa itu bisa menyebutkan. Kemudian condition, ini adalah kondisi, dan D-nya adalah degree atau hasil. Nah, pengembangannya kemana? Di sini ada 3 hal yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga KSI-nya. Bagaimana strategi itu bisa mencapai tujuan? Metode atau strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua adalah media pembelajaran yang merangsang peran aktif murid. Jadi ada metode, ada media. Yang mana itu tadi tujuannya kedua-duanya untuk apa? Untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ya, pakem yang harus menjadikan acuan kita dalam penyampaian pembelajaran kepada murid. Nah, di sini strategi menciptakan keteraturan kelas, salah satunya juga bisa membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Yang mana kesepakatan kelas yang sudah dibuat dengan murid ya, di kelas masing-masing ini ada harus apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang dilarang, sehingga kesepakatan yang sudah dibuat dengan murid panjenengan ya, anak-anak tidak mungkin melanggar kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama. Kemudian di situ dengan adanya kesepakatan kelas di sini
konsekuensi. Jadi kalau zaman dulu kita memberikan penghargaan kepada murid ya, dengan dalam bentuk hadiah, misalkan memberi buku, apalagi memberi alat tulis ya, mungkin juga makanan, untuk permen dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini penghargaan yang kita berikan kepada murid tidak boleh dalam bentuk hadiah seperti yang lalu-lalu. Kenapa? Supaya muncul ya dari diri murid sendiri yang mereka nantinya merasa, oh saya sudah bisa ternyata. Ya, gitu. Jadi kita harus bisa memberikan penghargaan. Dan kita juga harus bisa memberikan konsekuensi jika anak tersebut melakukan pelanggaran ya, yang dilakukan di dalam kelas. Konsekuensinya tidak boleh dalam bentuk hukuman, tapi sebuah konsekuensi misalnya si Dennis menumpahkan air minum temannya di kelas. Konsekuensinya apa? Disuruh mengepel ya. Itu bentuk konsekuensi, bukan hukuman. Jadi dengan begitu anak-anak merasa punya tanggung jawab. Itu ya. Berikutnya adalah strategi menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini ada tentunya lembar kerja murid yang gunanya mengaktifkan murid dalam pembelajaran untuk mengeksplorasi konsep yang sedang dipelajari, berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas baik teori maupun praktek. Alat ukur pencapaian tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang harus panjenengan jadikan patokan ya. Yang pertama adalah penilaian atau asesmen yang nantinya akan dianalisis, kemudian direfleksi dan dilakukan tindak lanjut. Di mana apabila murid kita sudah melewati batas KKM ya, tujuan penilaian sudah tercapai di atas rata-rata, maka kita perlu mengadakan pengayaan atau penguatan. Tapi apabila evaluasi yang sudah panjenengan lakukan ini masih di bawah KKM, maka kita perlu melakukan perbaikan atau remedial. Jadi pada tahap perencanaan ini, diskusi persiapan observasi guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan peningkatan kinerja, yaitu yang pertama mendiskusikan target perilaku yang relevan dengan indikator kinerja secara realistis untuk dipraktikkan dan ditingkatkan kualitasnya oleh guru. Yang kedua, mendiskusikan rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan guru dan realistis dilakukan. Yang ketiga, mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan dengan rencana pembelajaran serta realistis dilakukan. Ini jadwal observasi yang sudah kita lakukan pada bulan Juli kemarin, mulai dari Bu Eni sampai dengan Bu Nafisa. Ini dokumentasi kita Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar sudah melakukan supervisi dan ada dokumentasinya. Ini kegiatan pada saat pra-observasi. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku, yaitu 1. Memastikan lingkungan observasi nyaman dan mendukung, meminimalisir gangguan untuk pengamatan yang efektif. Yang kedua, mencatat perilaku-perilaku kunci yang relevan dengan kriteria observasi kinerja. Yang ketiga, menetapkan rating observasi kinerja yang realistis berdasarkan bukti-bukti yang tercatat. Ini dokumentasi kita mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada kegiatan observasi kemarin, kelas 4, kelas 5, kelas
terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Yang pertama adalah menggunakan teknik pertanyaan dan diskusi yang menumbuhkan keberanian guru mengakui kesulitan yang dialaminya. Yang kedua, mendiskusikan kesepakatan tujuan dan rencana belajar yang relevan dengan kesulitan guru serta realistis yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif dan menumbuhkan kesadaran guru belajar meningkatkan kinerjanya. Nah, saya ingin tahu ya perasaan Bapak Ibu berdasarkan pengalaman sebelum melakukan supervisi dan setelah melakukan supervisi. Monggo, Bapak yang berkenan memberikan bersaksi dengan pengalamannya yang sudah dilalui selama panjenengan mengajar dan disupervisi oleh kepala sekolah. Siapa? Ya. Arifin ya. Arifin, monggo, perwakilan dari kelas tinggi. Terima kasih. Saya dari kelas tinggi. Pengalaman yang sebelum disupervisi itu oleh Bu Kepala Sekolah. Setelah saya disupervisi, akhirnya saya tahu apa yang menjadi kekurangan saya, kemudian apa yang harus saya perbaiki. Setelah itu, setelah adanya supervisi ini, kemudian saya menggunakan metode yang kita sharing bersama antara saya dengan Ibu Kepala waktu supervisi itu. Saya di kelas tinggi itu menggunakan metode penugasan dan proyek seperti pada pelaksanaan P5, dan itu hasilnya ternyata anak-anak itu lebih antusias, kemudian lebih semangat, kemudian juga aktif di dalam pelaksanaan pembelajaran. Itu yang saya rasakan setelah adanya supervisi dari Ibu Kepala Sekolah. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifin. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan, panjenengan sudah mengevaluasi sedemikian rupa dengan apa yang sudah kita diskusikan dari sebelum dan sesudahnya terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Kalaupun itu hasilnya sudah lebih baik dari sebelumnya, tugas kita adalah untuk mempertahankan dan terus ditingkatkan. Terima kasih Pak Arifin. Mungkin dari kelas yang lain, Bu Heni. Saya ingat pada saat belum melakukan supervisi dengan Bu Heni ya. Bu Heni ini kayaknya derdek, ya, kayaknya apa ya, takut karena saya pernah menugaskan bahwa dulu pernah kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh, secara online. Dan pada saat itu Bu Heni saya tugaskan untuk melakukan pembelajaran dari rumah dengan menggunakan Google Meet. Itu Bu Heni pertama gimana rasanya? Pertama perasaannya jelas bingung karena belum pernah dan belum terbiasa untuk menggunakan metode seperti itu. Setelah Ibu observasi, ternyata menggunakan Google Meet itu lebih mudah, anak-anak juga lebih aktif dan semangat dalam belajar jarak jauh. Seperti itu. Ya, jadi ada kelihatan peningkatan ya. Jadi dari metode panjenengan yang dengan gunakan selama ini dengan hal yang baru, ternyata anak-anak generasi Z ya. Yang jelas anak-anak generasi Z itu lebih suka dengan yang berbau teknologi, gitu ya. Saya lihat dari hasil video yang dikirim ke saya, anak-anak itu happy banget. Seperti mereka itu sampai berada kan gitu
beberapa saran dan juga ada beberapa koreksi dari jenengan selaku kepala sekolah, karena pada saat itu pembelajaran di kelas saya sangat monoton. Karena pada saat itu saya masih menggunakan metode ceramah saja. Dan setelah ada evaluasi dari jenengan, saya berganti atau beralih dari metode ceramah menggunakan metode presentasi, yaitu saya ketika pembelajaran menampilkan PPT atau PowerPoint yang isinya itu materi-materi pembelajaran. Ternyata ketika saya menggunakan itu, anak-anak lebih tertarik pembelajarannya, anak-anak lebih senang, terus anak-anak antusias, sehingga pembelajarannya itu hasilnya juga memuaskan bagi saya, mudah paham dan lebih baik daripada pembelajaran sebelumnya. Terima kasih. Wah, ini sebuah berita bahagia buat saya, karena semuanya sudah bisa merasakan perbedaan dari sebelum dan sudah dilakukan supervisi. Di situ yang nanti tujuannya Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di sekolah kita. Karena dengan begitu hasil dari pembelajaran murid kita nantinya yang jelas akan mengalami peningkatan secara terus-menerus. Dan Bapak Ibu sudah merasakan sendiri metode yang digunakan, jangan menggunakan metode yang monoton, apalagi ceramah. Itu tidak dianjurkan lagi saat ini. Untuk generasi Z, mereka hanya mungkin akan masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Tapi kalau kita berkolaborasi bersama-sama dengan memanfaatkan berbagai macam metode yang digunakan, sehingga anak-anak itu menerima pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu di kelas itu dengan rasa senang, yang jelas tujuan pembelajaran yang panjenengan sampaikan itu akan lebih mudah untuk tercapai. Saya kira itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan pasca observasi dari kelas 1, 2, 3. Kita sudah sharing di situ Bapak Ibu. Saya menyampaikan dua saran ya, kritikan kekurangan panjenengan di saat mengajar itu apa, sehingga panjenengan itu tahu, menjadi paham apa yang menjadi kekurangan dan bisa memperbaiki diri agar supaya memberikan pelayanan terbaik untuk murid. Ini untuk kelas 4, 5, 6 dan juga guru BCUK dan PAI. Ini sudah pada pasca. Nah, sekarang kita masuk pada hasil observasi. Semua guru ya diberikan rating dan saran. Di sini pada coaching membimbing guru melakukan refleksi diri. Dengan saya ajak berefleksi. Apa yang sudah panjenengan lakukan itu sudah tercapai atau tidak? Kan seperti itu ya. Sekarang panjenengan setelah berefleksi diri, makanya panjenengan tahu apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Jadi kita harus memperbaiki kekurangan saya dan juga meningkatkan kelebihan yang kita miliki supaya terus kita menjadi guru yang update ya, yang nggak gaptek ya, terus mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita di mata anak-anak itu adalah menjadi guru yang menyenangkan, menjadi idola bagi anak-anak didik kita. Kemudian yang pertama adalah guru menyadari tadi kekurangannya sudah, kemudian guru menemukan dan merencanakan tindak lanjut. Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Gitu ya. Kemudian melaksanakan tindak lanjut tentunya. Kemarin kan saya selalu menyampaikan Bapak Ibu ada yang tidak melakukan tindak lanjut pada saat menyampaikan pembelajaran, ada yang tidak melakukan refleksi seperti ini. Jadi kita tahu
biasanya guru menentukan target ya, dan indikator perilaku yang dipilih guru dalam modul ajar sebagai kesepakatan bersama. Jadi kita selalu untuk melakukan kesepakatan terlebih dahulu supaya kita konsekuen. Yang kedua, perencanaan tidak lanjut guru masih perlu diarahkan agar tetap sasaran. Yang ketiga, inspirasi yang didapat dan dilaksanakan sebagai tindakan perbaikan pembelajaran merupakan peningkatan kinerja yang masih kurang disadari oleh guru. Yang keempat adalah belum adanya praktek baik sebagai hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Adapun tidak lanjut peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran. Yang pertama, mensosialisasikan kembali kepada guru bahwa peningkatan kinerja dalam pembelajaran di ruang GTK berfokus pada refleksi diri. Rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindakan perbaikan dalam pembelajaran secara berkesinambungan bukan berdasarkan pada praktik observasi kelas. Yang kedua, sebagai kepala sekolah harus terus belajar mandiri di ruang GTK untuk bisa menjadi coach yang baik. Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu, ayo ruang GTK-nya dibuka, gitu ya. Yang ketiga, memfasilitasi secara maksimal agar tindakan perbaikan yang dilakukan guru dapat berjalan lancar sehingga peningkatan pembelajaran dapat tercapai. Berikutnya adalah kepala sekolah dapat memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Demikian tadi paparan yang bisa saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu. Yang jelas tujuan dari paparan yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan hasil nilai belajar anak, belajar murid. Di sini dengan memperbaiki praktek mengajar Bapak Ibu semua sehingga mempunyai siklus praktek pembelajaran yang baik di kelas dan menyenangkan. Jika Bapak Ibu sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan, ya, yang jelas anak-anak akan merasa juga di kelas. Mereka juga responnya baik. Mereka akan antusias melaksanakan tugas pembelajaran yang harus mereka hadapi setiap hari di kelas. Dan panjenengan tidak menjadi guru yang menjemukkan, tapi menjadi guru yang menjadi idola anak-anak. Guru yang menjadi idola bagi anak-anak itu apa? Guru yang selalu dinanti-nantikan kehadirannya di kelas setiap hari di sekolah. Kalau panjenengan sudah menjadi guru yang diharapkan anak-anak, saya yakin kualitas praktik pembelajaran di sekolah ini nanti rapor kita akan meningkat. Kita tunjukkan, kita lakukan secara bersama-sama, berkolaborasi, ya, berkomitmen satu dengan yang lainnya sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan visi misi sekolah kita, sesuai dengan program dari sekolah kita. Itu semua saya butuh dari kerjasama Bapak Ibu semua. Kepala sekolah tidak akan bisa melakukan target dengan baik apabila tidak didukung oleh Bapak Ibu guru sekalian. Itu ya Bapak Ibu guru. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita paparkan pada hari ini, pada siang ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat, tetap semangat, selalu memperbaiki diri, selalu belajar dan belajar mengupgrade diri. Jangan pernah menjadi guru yang tidak diharapkan oleh murid. Jadilah guru yang menjadi
kapasitas saya